Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak SMK YPLB Perwira Purbalingga. Untuk pembelajaran mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, ya, untuk pembelajaran hari ini yaitu dengan materi sikap dan perilaku wirausaha. Tujuan dari pembelajaran sikap dan perilaku wirausaha diantaranya yang pertama, siswa diharapkan dapat memahami tentang wirausaha dan kewirausahaan. Yang kedua, siswa dapat memahami sikap dan perilaku seorang wirausaha. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan sikap dan perilaku wirausaha. Yang keempat, siswa dapat mempresentasikan sikap dan perilaku wirausahawan. Kemudian peta konsep pembelajaran hari ini nanti kita pelajari sikap dan perilaku wirausaha, kemudian perilaku prestatif, kemudian 5 As yaitu kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja keras, kerja tuntas, dan kerja mawas. Setelah itu baru tercipta sebuah karakter sebagai karakter orang wirausaha. Dan kerja keras, kerja ikhlas, kerja keras, kerja tuntas, kerja mawas itu yang sering disebut dengan istilah 5 As. Pengertian dari wirausaha. Istilah dari wirausaha biasa disebut dengan istilah entrepreneur. Istilah entrepreneur pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-18 oleh seorang ekonom Prancis yang bernama Ricard Cantillon. Secara etimologi, kata wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Kata wira berarti pejuang, sedangkan usaha berarti perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi secara etimologis atau harfiah, kata wirausaha adalah suatu kegiatan untuk melakukan perbuatan dalam mencapai sebuah tujuan pribadi. Sedangkan pengertian seorang wirausaha yaitu orang yang mampu menciptakan dan merancang suatu gagasan menjadi realita. Sedangkan wirausahawan yaitu orang yang menjalankan usaha untuk perusahaan dengan kemungkinan menanggung risiko ataupun kerugiannya. Berikut pengertian dan definisi seorang wirausaha menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Samsudin Suryana, wirausaha adalah seorang yang memiliki karakteristik percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambil risiko yang wajar, kepemimpinan yang lugas, kreatif, menghasilkan inovasi, serta berorientasi pada masa depan. Sedangkan menurut Prawirokusumo, wirausaha adalah mereka yang melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumber daya untuk menemukan peluang dan perbaikan hidup. Sedangkan menurut Joseph Schumpeter, yaitu wirausaha adalah seorang inovator yang melakukan berbagai perubahan di dalam pasar lewat penggabungan beberapa hal atau sesuatu yang baru. Sedangkan karakter seorang wirausaha yang pertama itu harus kreatif, yaitu orangnya harus memiliki kreatif untuk menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan pola pikir dan tindakan yang berbeda. Yang kedua, harus berinovatif, memiliki karakter inovatif, yaitu menghasilkan sesuatu gagasan atau penemuan yang baru yang dapat diterima atau dijual ke masyarakat. Yang ketiga, harus berani, harus memiliki sifat berani dalam mengambil keputusan, harus memiliki karakter kepemimpinan. Karakter kepemimpinan berarti seorang wirausaha harus bisa mengelola dan mengatur bisnisnya dalam mencapai tujuan. Yang kelima, karakter yang harus dimiliki yaitu mampu berkomunikasi. Seorang wirausaha harus dapat menyampaikan gagasan dan pesan baik secara internal ataupun secara eksternal.
Karakter yang keenam yaitu harus memiliki karakter kerjasama, yaitu kemampuan untuk menjalin hubungan baik dengan pihak yang lain. Yang ketujuh, harus memiliki karakter mandiri. Seorang wirausaha harus bisa mandiri, tidak menggantungkan pada orang lain. Yang kedelapan, harus percaya diri. Percaya diri pada kemampuan diri itu sangat penting. Rasa percaya diri ini yang menyebabkan kita mantap dan melangkah dan mewujudkan impiannya. Yang kesembilan, yaitu harus memiliki karakter jujur. Karakter jujur merupakan akar dari semua karakter. Seberapa hebat kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, bila tidak memiliki kejujuran, maka semua akan hilang. Kepercayaan pada orang lain terhadap diri kita akan hilang juga. Yang ke-10 yaitu memiliki karakter pantang menyerah. Karakter pantang menyerah penting terutama saat menghadapi resiko atau kegagalan. Dalam proses dinamika menjalankan usaha, sebanyak lika-liku yang dihadapi, kegagalan satu kegagalan berikutnya. Karakter seorang wirausaha menurut Dick Graff ada 10, dikenal dengan 10D. Yang pertama adalah dream. Yang kedua, decisiveness atau mampu membuat keputusan secara tepat dan tepat. Yang ketiga, dur, yaitu melakukan tindak lanjut terhadap keputusan yang diambil. Yang keempat, determinasi, yaitu melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian atau tanggung jawab dan pantang menyerah. Yang kelima, dedikasi, memiliki dedikasi yang tinggi dan rela berkorban. Yang keenam, memiliki devotion atau tidak mengenal lelah, fokus dalam memperhatikan bisnisnya. Yang ketujuh, detail, harus dapat menganalisa secara rinci sampai ke hal-hal yang terkecil. Yang kedelapan, harus memiliki destiny atau mampu merumuskan tujuan yang hendak akan dicapai. Yang kesembilan, dolar atau uang, bukan semata-mata tujuan yang hendak dicapai. Yang ke-10, distribute atau mampu mendistribusikan atau membagi tugas, wewenang, dan kepemilikan kepada orang lain. Inilah gambar dari 10D yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha, yaitu yang pertama dream, kemudian door, devotion, destiny, dolar, distribute, detail, dedikasi, determinasi, decisiveness. Kemudian manfaat wirausaha. Yang pertama, bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan dapat membantu orang lain dengan mendirikan sebuah usaha. Seseorang wirausahawan memberikan peluang kepada masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja pada usaha yang diciptakannya. Yang kedua, manfaat dari usaha memiliki kebebasan mencapai tujuan usahanya dalam konteks wirausaha. Yang ketiga, tidak terkait waktu. Menjadi seorang wirausaha tidak akan pernah terikat pada waktu. Yang keempat, memiliki kesempatan menunjukkan kemampuan dan potensi diri dengan orang lain. Yang kelima, dapat memperoleh manfaat dan laba yang maksimal. Kemudian peran dari seorang wirausaha dalam perekonomian. Yang pertama, dapat membuka lapangan kerja. Yang kedua, adanya produksi baru. Yang ketiga, dapat meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang keempat, dapat menaikkan pendapatan nasional melalui peningkatan jumlah produksi barang dan jasa. Yang kelima, dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Serta yang keenam, dapat mendorong terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Kemudian karakteristik wirausaha. Menurut Schmerer,
Karakteristik seorang wirausaha yang pertama memiliki kemampuan memimpin. Yang kedua, berkomitmen tinggi terhadap pekerjaannya. Yang ketiga, bertanggung jawab. Yang keempat, motivasi untuk lebih unggul. Yang kelima, kreatif dan fleksibel. Yang keenam, mempertahankan minat kewirausahaan dalam dirinya. Yang ketujuh, yakin pada dirinya sendiri. Yang kedelapan, berorientasi pada masa depan. 9, mau belajar dari kegagalan. 10, peluang untuk mencapai obsesi. 11, toleransi untuk mencapai resiko ketidakpastian. Kemudian kebiasaan seorang wirausaha. Yang pertama, wirausaha memiliki tekad kuat, berusaha tetapi bukan karena terpaksa. Yang kedua, seorang wirausaha akan selalu mawas diri dan bertekad bulat untuk maju. Yang ketiga, seorang wirausaha berpikir ada kemungkinan gagal tetapi ia tidak gentar. Yang keempat, seorang wirausaha ingin maju atau mandiri walaupun di depan ada risiko yang tinggi. Yang kelima, seorang wirausaha selalu berpikir positif karena ingin berkreatif. Kemudian 4 sisi potensial yang dimiliki oleh seorang wirausaha. Yang pertama, self awareness atau sikap mawas diri. Yang kedua, dapat mempertajam suara hatinya. Yang ketiga, independent will atau pandangan independen untuk bakal bertindak. Yang keempat, kreatif imajinasi, berpikir mengarah ke depan untuk memecahkan masalah dengan imajinasi serta adaptasi. Dan sedangkan aspek-aspek kerja perspektif prestatif seorang wirausaha dikenal dengan 5 As. Yang pertama yaitu kerja ikhlas, kerja mawas, kerja cerdas, kerja keras, kerja tuntas. Ya, demikian untuk materi pembelajaran hari ini dan saya akhiri. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.